Sosial ya, kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba? Ayo sampai aneh riba itu bunga. Apa kelebihan? Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum. Ape ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70. Serataman itu kambing harganya 2 juta nyaur. Artinya kalau di sahur 1 rupiah mesti gak riba. Karwan 100 tetap 1 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik menyelesaikan konflik wonten kakak beradik zaman tahun 80 ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet, barang pedetnya didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya 3.000 rupiah, tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet diutang. Jare sing utang murian mau 3.000. 3.000 untuk pentol, yo men. Oh, bantah-bantah teng arep kula. Sing utang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, yo nak ngono sahur pedet to muni ngono. Pedet opo, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah yo pedetku biasa itu cara ora nggo utang, wis ndek anak putu. Nah, coba tahun 70 nak duwe anak putu wis luas kan. Coba. Ya, tapi jare sing utang, anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa? Mulane wong dadi kiai itu berat-berat itu. Ora berat ya, konsultan hukum itu sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab keliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murah. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masnal. Sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipek gak. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya ora megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah, ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-selera. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serasa dihubungi.
Pernah bisa tak hubungi tak tanya, Kang, bojomu wis pegat ta urung? Urung lek lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal kampus. Kan ora nguntungi. Salam kan lek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak pamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel Allah. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala rong kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot, nak salah neraka. Bener 20.000. Hebat. Mane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantes mlebu swarga. Salah kula kathah las pokoke pantes mlebu swarga. Dadi mboten urusan GR mboten njen pantes ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong geladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Iku nggo tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Bang? Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau dah. Jadi oh 70 itu 3.000 untuk gram-gram. Nyata itu untuk wakil. Karena polanya sama, apa? Emas itu kan sama terus sampai ilayaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Aku 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Den ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri ya tukang.
Mulane BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah udah suwi. Apa sediluk? Ada nggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10%. Sak kampung. Enggak, maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Kira? 0%. Ono. Kira. Ono sekolah itu berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti itu tukang gadekno. Pirang persen? 10 ono. Dari iki ono. Jane ono. Pirang persen? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah, akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya akeh nang omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba fin nasiyah. Ya innamar riba fin nasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantas orang mati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, lucu. Tapi ya ora haram. Haramnya sama ra mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim, nak kiai rapati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wes aneh. Pemenang kadang ono wong di bojo nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan di bojo. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali, sono pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar cerai kan harus cepet. Iku aja bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang manggeliu anaknya tidak kok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya tetep kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8.
judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Kan untuk rahmat. Lho rino tukaran dunya untuk jatah. Solaris urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora sama macam-macam. Urip niku syukur. Seneng ning dunya wis rahmate Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmate Allah dibatasi. Keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena jatah. Mulane kula termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin untuk dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate kuwi wis jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di faskun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut kira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh faskun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja. Zaud. Tapi dewe bang, untungnya wong Indonesia ora ono pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sempurna ngepol, di guru mubal, di bojo mubal wis sopan. Kemudian nek bojone khotib wis sopan, wis kan apa kowe. Ben status ustaz itu wis itu sopan. Wis iku anggap ae wa rahmati wasiat. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara bangun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000 terus di alhamdulillah. Ya aturane pangeran kan ar-rizqi kok. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhab. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhab. Kam jahilin talqahumar suqa. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimat dikhri rozintika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab. Banyak pakar ekonomi, tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Wah, ndelok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sedo kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh perizinannya susah, enggak sido meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzhab. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ora pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah niat. Ono sing hafal tahlil penting mlaka. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki cek ngapal. Cek iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho kan. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Akhirnya rasidun. Itu jenis kam akilin ayat madzhaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara.
Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing kersakno kabeh apa to? Ya semua pengiran. Kowe kudu rido iku kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab menurut kongkon atasan nih. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditarik dhuwit. Semua ngalim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewa jenis hadzal ladzi hayyarul anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir misalnya. Ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritane. Artinya bait yang terakhir itu kita enggak ikut itu. Masa sampai segitunya kok. Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai. Mau geremang-geremang meneh apa? Nasib. Gelar mau bukan dokter, kerja mau ning pabrik iku. Pangkat mau biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah. Wes ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, padahal iku guyu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wajib di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batin sembrono. Dosa gede tenan iki kula. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, jadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan.